Di alam liar, kematian bukanlah akhir. Ia adalah bagian dari siklus kehidupan. Dan di titik inilah, burung pemakan bangkai memainkan peran yang sangat penting. Mereka hadir bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengurai kematian agar kehidupan bisa terus berjalan. Secara ilmiah, burung pemakan bangkai disebut obligate atau facultative scavenger. Obligate scavenger adalah burung yang hampir sepenuhnya bergantung pada bangkai sebagai sumber makanan seperti burung nazar dan kondor. Nah, pasti di antara kalian masih ada yang bingung kenapa burung nazar dan burung kondor itu berbeda, padahal masih satu keluarga besar. Untuk pembahasan ini, bakal kita bahas di episode yang akan datang, jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Sementara fakultatif scavenger adalah burung yang kadang berburu, tapi juga memakan bangkai, seperti elang atau gagak. Klasifikasi ini penting, karena menunjukkan bahwa memakan bangkai adalah strategi evolusi, bukan kebiasaan acak. Dalam ekologi, burung pemakan bangkai berada pada tingkat konsumen sekunder dan tersier. Mereka memanfaatkan energi yang sudah tidak digunakan lagi oleh predator. Tanpa mereka, energi biologis dari bangkai akan terperangkap terlalu lama, menciptakan penumpukan bahan organik yang berbahaya bagi lingkungan. Secara morfologi, burung pemakan bangkai memiliki adaptasi yang sangat khas. Paruh mereka kuat dan melengkung, dirancang untuk merobek jaringan otot dan kulit tebal. Kepala dan leher yang minim bulu bukanlah kebetulan, melainkan adaptasi higienis untuk mencegah bakteri menempel. Sayap mereka panjang dan lebar, memungkinkan terbang, melayang dengan efisiensi energi tinggi untuk mencari bangkai dari jarak puluhan kilometer. Banyak burung pemakan bangkai memiliki penglihatan luar biasa tajam. Beberapa spesies bahkan mampu mendeteksi gas yang dilepaskan oleh bangkai yang membusuk, seperti senyawa etil merkaptan. Ini memungkinkan mereka menemukan sumber makanan jauh sebelum hewan lain menyadarinya. Karena berinteraksi langsung dengan bangkai, burung pemakan bangkai sering dicap sebagai pembawa penyakit. Namun, penelitian justru menunjukkan sebaliknya. Untuk memahami alasannya, kita harus masuk ke dalam tubuh mereka, ke sistem pencernaan yang secara ilmiah termasuk salah satu yang paling ekstrim di dunia hewan. Bangkai adalah tempat paling berbahaya bagi makhluk hidup. Di dalamnya terdapat bakteri, virus, dan racun biologis yang mematikan. Namun, burung pemakan bangkai memakannya setiap hari tanpa sakit. Bagaimana mungkin? Saat hewan mati, tubuhnya segera dipenuhi mikroorganisme patogen. Bakteri seperti Salmonella, Clostridium botulinum, hingga Bacillus anthracis berkembang sangat cepat. Bagi manusia, kontak kecil saja bisa menyebabkan penyakit serius. Jawaban utama ada di lambung mereka. Burung pemakan bangkai memiliki asam lambung dengan tingkat keasaman luar biasa,
sekitar pH 1. Sebagai perbandingan, asam lambung manusia berada di kisaran pH 2 hingga 3. Lingkungan seasam ini mampu menghancurkan hampir semua bakteri, virus, dan parasit sebelum mereka sempat berkembang. Bahkan spora bakteri yang sangat resisten pun tidak mampu bertahan lama. Namun perlindungan mereka tidak berhenti di lambung. Sistem imun burung pemakan bangkai sangat efisien dalam mengenali dan menghancurkan patogen. Selain itu, mikrobioma usus mereka didominasi oleh bakteri yang justru membantu menekan pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Ini adalah hasil adaptasi evolusi selama jutaan tahun. Mereka juga memiliki perilaku yang mendukung kebersihan biologis. Setelah makan, burung pemakan bangkai sering berjemur di bawah sinar matahari. Sinar ultraviolet membantu membunuh bakteri yang menempel di tubuh mereka. Beberapa spesies juga buang air pada kaki mereka, sebuah proses yang membantu menurunkan suhu dan membunuh patogen. Kombinasi asam lambung ekstrim, sistem imun kuat, dan perilaku alami membuat burung pemakan bangkai hampir kebal terhadap penyakit bangkai. Dan justru karena kemampuan inilah, mereka memainkan peran besar dalam melindungi alam dan manusia. Lalu, apa yang terjadi jika makhluk sepenting ini menghilang? Setelah memahami betapa ekstrimnya sistem pencernaan burung pemakan bangkai, muncul satu kesimpulan penting. Kemampuan ini bukan sekadar keunikan biologis, tapi kunci dari peran besar mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam ekologi, burung pemakan bangkai dikenal sebagai nature's cleanup crew, petugas kebersihan alam. Satu bangkai besar bisa mereka habiskan dalam hitungan jam. Tanpa mereka, bangkai akan membusuk selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mencemari tanah, air, dan udara. Bangkai yang dibiarkan membusuk adalah sumber penyakit. Ia menarik lalat, tikus, dan hewan pembawa patogen yang bisa menularkan penyakit ke manusia dan hewan lain. Dengan menghabiskan bangkai dengan cepat, burung pemakan bangkai memutus rantai penyebaran penyakit sebelum dimulai. Burung pemakan bangkai juga membuat aliran energi di alam menjadi lebih efisien. Mereka memanfaatkan sisa energi yang tidak lagi digunakan predator. Tanpa scavenger, energi biologis dari bangkai akan terbuang sia-sia dan tertahan terlalu lama di satu titik. Ketika populasi burung pemakan bangkai menurun, dampaknya terasa sangat cepat. Bangkai menumpuk, populasi hewan liar, pembawa penyakit meningkat, dan pada akhirnya, manusia ikut merasakan akibatnya. Ironisnya, makhluk sepenting ini justru sering dianggap menjijikkan dan berbahaya. Padahal, di beberapa budaya, burung pemakan bangkai justru dihormati. Pada segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana hubungan unik antara burung pemakan bangkai dan manusia. Dan tentunya, seperti yang saya bilang di awal video tadi, nanti kita juga bakal bahas burung bangkai dan kerabat terdekatnya.